Kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Langsung ketahuan karakternya. Jakarta setelah mengambil keputusan yang fatal. 5 tahun Tuhan izinkan, kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Langsung ketahuan itu. Dulu janjinya apa ya? Tapi kita bersyukur. Dari 500 tahun yang lalu Jakarta memang banjir. Langsung ketahuan itu. Langsung ketahuan itu. Seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Coba kalau kita bayangkan gitu ya. Bos, mana Anies? Selama dipimpin Anies nggak ada kayak begini, Bos. Pak Anies, Formula E apa kabar? Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Artinya, secara budaya kita yang lahir di Jakarta, besar di Jakarta, hidup bersama air. Kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Ini lebih berbahaya tahun 2024. Loyalis Anies Baswedan Kils Khalifah ikut mengomentari pernyataan ex-gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang baru-baru ini menyindir seseorang yang pandai berkata-kata. Ahok memang tidak menyebut nama. Sejumlah pihak menduga itu ditujukan untuk Anies Baswedan. Menurut Kils Khalifah, Anies Baswedan memang sosok yang pintar berbicara. Selain itu, ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga pandai bekerja ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kualitas Anies Baswedan, kata Kils Khalifah, jelas berbeda jauh dengan Ahok yang disebutnya sebagai orang yang tukang marah-marah dan kerap mencaci maki masyarakat ketika menjadi Gubernur DKI. Yang pintar ngomong dan pintar bekerja memang beda dengan yang hanya pandai memaki. Cuman kaum OD bermental budak yang mau diperlakukan seperti ini. Kata Kils Khalifah yang juga menjabat sebagai komisaris Ancol itu dalam sebuah cuitan itu di akun Twitternya yang dikutip dari populis.id Sabtu 12 November. Orang pintar ngomong untuk kerja, siapakah yang dimaksud Ahok sebenarnya? Publik berasumsi bahwa Anies Baswedanlah yang dimaksud oleh Ahok. Karena pada dasarnya Anies memang terkenal dalam bermain kata, bahkan ia sempat menyampaikan jika kata-kata lebih penting dari kerja dan sebuah karya. Hal ini disampaikan saat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pembicara di acara sharing session kepala daerah bersama Gubernur DKI Jakarta. Acara tersebut digelar oleh PAN dan juga ditayangkan secara virtual pada 4 Oktober. Di kesempatan tersebut, Anies Baswedan berbicara tentang pengalamannya saat mencalonkan diri hingga terpilih menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Menurut Anies, selama ini ia berpegangan pada gagasan dan narasi untuk bekerja membangun Jakarta. Jika tidak ada itu, karya yang dihasilkan tidak ada maknanya menurut Anies Baswedan. Kalau tidak ada gagasan, tidak ada narasi, karya itu tidak akan ada maknanya. Kenapa kita membuat ABCD kalau tidak ada gagasan? Gagasan itu penting, jangan pernah remehkan gagasan, ujar Anies Baswedan. Memang gagasan bentuknya kata-kata. Kita sering menganggap kata-kata itu tidak penting. Loh, kalau kata-kata tidak penting, tidak ada kitab suci. Pidato ini juga isinya kata-kata. Semua pesan isinya kata-kata, ujar dia. Anies selalu memaparkan sedikit gagasannya dalam bekerja membangun Jakarta. Ada beberapa kunci kebijakan yang ia terapkan agar tidak terjadi ketimpangan di ibu kota. Lalu apa gagasannya? Sepintas saja, saya nggak mau terlalu jauh di sini. Setara, sejahtera, maju, hidup lestari, bersatu, tuh pegangannya. Setara, kalau tidak ada setara, jangan harap bersatu. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Cari di seluruh dunia, tidak mungkin ada persatuan ketimpangan, beber Anies Baswedan. Seperti yang diketahui bersama bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama alias Ahok menghadiri sebuah acara reuni relawan Pilgub 2017 di Mall Cilandak Town Square, Jakarta Selatan.
Dalam sambutannya, Ahok 2 kali menyinggung terkait seseorang yang hanya pintar ngomong. Awalnya pembawa acara menyinggung soal kelakar Ahok yang disebut memiliki waktu saat menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero. Lantas pembawa acara bertanya apakah Ahok juga sempat melihat sumur resapan. Kita tidak ngomong politik lah, kita harus bicara ke arah politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Yaitu kita syukuri, kita bersyukur, kata Ahok saat dibahas. Kata Ahok yang dibalas serius oleh para pengunjung pada Minggu 6 November. Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga memaknai alasan dirinya kalah hingga sempat ditahan di Makobrimob Depok. Ia bersyukur lantaran menjadi seseorang yang bisa menerima keadaan. Ahok kemudian kembali menyinggung soal seseorang yang pintar ngomong. Ia menilai seseorang yang pintar berbicara kini dianggap orang yang hebat. Dan saya bisa melihat ini secara gambar besarnya gitu ya. Coba kalau kita bayangkan gitu, ya tahun kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya sudah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Kata Ahok. Suami Puput Nastiti Devi ini mengatakan peran pejabat sebagai etalase. Ia lantas mengutip perkataan mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan? Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Maka disebutkan manpres atau mantan Presiden Amerika ngomong begini. Kalau mau uji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Pungkas Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Memilih capres dan cawapres, jangan salah memilih atau mendeklarasikan capres. Takutnya capres yang kita deklarasikan ternyata cawapres. Itu kekeliruan yang tidak boleh terjadi. Di bawah kepemimpinan Bapak Haritanu Sudibyo, hari hatiku hanya untuk NKRI. Tanu Sudibyo tanpa mikir urusan duit dan biaya. Pak Jokowi, lama saya tidak bertemu Bapak. Terakhir saya ketemu Pak Jokowi waktu terakhir Bapak ketemu saya itu Pak ya. Tapi karena Pak Haritanu itu kan disingkat Pak Hati Pak ya. Jadi partai lain harus berhati-hati.